dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu,
si kepala suku bertanya kepada No Manson, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. Kami sudah tahu apa yang benar, ucap si kepala suku. Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong. No Manson menjawab, itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut. Hal ini mengejutkan si kepala suku. Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik? Tidak, saya tidak bisa, jawab No Manson. Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Si kepala suku kemudian mengundang No Manson untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, No Manson memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta. Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama-sama, kita mau dengar firman. Biarlah kuasa Tuhan mengurapi dan memberkati kita minggu ini, amin. Dan untuk itu saya mengajak kita semua persiapkan diri, siapkan hati, siapkan Alkitabnya, supaya kita sama-sama nanti siap juga nanti itu terima berkat dari Tuhan lewat firman dan lawatannya. Dan saat ini kita berdoa yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ora baya sikarania mataka baya raria bataka baya sikarara barara bataka baya sakararaba. Biar pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Sebelum segala sesuatunya kami terima hari ini, kami mau angkat syukur dan bilang terima kasih buat semua yang kami sudah dapat dari Tuhan selama seminggu ini. Engkau begitu luar biasa dan setia menyertai kami. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk pembelaan, terima kasih untuk segala kebaikan yang sudah kami dapat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berkati anak-anak-Mu, khususnya hari ini kami mendengar firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus turun memenuhi kami semua. Dimanapun kami berada saat ini, biar Roh Kudus menjamah memenuhi. Sehingga kami punya kemampuan dari Tuhan untuk menangkap, mengerti, dan nanti juga melakukan firman yang kami dengar. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi kami semua yang punya telinga supaya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada kami. Terima kasih, Roh Kudus ambil alih semuanya, beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari katakan sama-sama tema tahun 2024. Katakan sama-sama, tahun 2024. Tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Saudara percaya itu akan terjadi? Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, bangkit dan jadi terang. Bangkit dan jadi terang itu butuh kekuatan keputusan. The power of decision. Anda sebagai manusia yang akan menentukan tubuhmu itu nanti akan bagaimana. Badanmu itu nanti, badan kita itu akan lemes-lemes atau semangat atau sukacita atau kemudian datar-datar, netral. Semuanya keputusan kita, saudara dikasih Tuhan. Tapi untuk mendorong supaya kita mampu melakukan yang sesuai kehendak Tuhan, kita butuh anugerah dan butuh kekuatan dari Dia sendiri. Pintunya dari kita, betul. Ya, tetapi Anda dan saya butuh didorong. Dan itulah sebabnya sangat penting untuk memperhatikan yang namanya perkenanan Tuhan. Untuk memperhatikan yang namanya perkenanan Tuhan. Berapa yang di tempat ini yang butuh dan mau ditolong sama Tuhan dalam segala hal. Saudara kasih Tuhan, hidup Anda dan saya mesti berkenan di hadapan Tuhan. Ya, apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Nah, saya sering dengar tuh orang yang mengatakan bahwa ya namanya perkenanan. Ya terserah dia, suka-sukanya Tuhan. Kalau sudah pakai seperti itu, kita angkat tangan. Karena kita juga gak tahu Tuhan hari ini lagi senang sama kita atau enggak, bagaimana, gak ngerti saudara ya. Kalau hanya karena itu. Ya. Tapi saya penasaran lalu kemudian membedah ayat-ayat yang ada di Alkitab tentang perkenanan Tuhan ini. Dan saya berdoa hari ini kita mendapatkan beberapa insight, beberapa kebijaksanaan, beberapa hikmat. Semoga apa yang kita dengar hari ini dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan, kita semua pulang dari tempat ini nanti sama-sama punya kemampuan untuk menjaga hidup yang berkenan di depan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, haleluya. Kita mau nyanyi dulu ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu
besar melimpah bagiku. Bersamamu ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Tuhan akan bertindak, anugerah Tuhan berlimpah, menolong kita, menopang kita. Tapi itu semua baru diberikan kalau Dia berkenan. Jadi faktor berkenan, ya, highly favor from God, itu sangat penting, saudara. Sangat penting. Hidup ini kita tidak bisa cuma ngandalin kekuatan kita sendiri. Sadari bahwa ada faktor penentu di sini. Tuhan. Berkenankah Tuhan untuk turun tangan menolong dan membantu? Prinsip ini sangat dipahami oleh orang-orang zaman dulu. Karena masih ada sistem kerajaan dan sebagainya. Dan mereka mengalami bagaimana kalau ada kuasa dari otoritas yang atas itu turun tangan menolong. Maka hal-hal yang sulit untuk dilakukan oleh orang-orang biasa tiba-tiba jadi nggak sulit. Itu yang disebut berkenan. Dikenan oleh orang-orang yang pihak yang lebih berkuasa. Tetapi dunia modern saat ini membuka peluang begitu luar biasa. Ada faktor negatifnya, yaitu banyak dari kita mulai banyak ngandalin kekuatan sendiri. Khususnya generasi yang muda yang hari ini ada. Mereka berpikir begini, kalau mereka cukup pintar maka mereka tidak perlu ditolong sama orang lain. Oh, kalau mereka cukup kaya maka mereka gak butuh pertolongan yang lain. Dan itulah sebabnya kenapa kebutuhan untuk ditolong Tuhan makin berkurang. Kebutuhan untuk Tuhan turun tangan dalam hidupnya makin berkurang. Ya kalau dapat mujizat ya puji Tuhan, enggak ya enggak apa-apa. Saudara ini kasih Tuhan, saya senang sama orang-orang yang senang berjuang. Saya senang sama orang-orang yang teguh, yang konsisten, yang tidak gampang nyerah. Tapi tahukah Anda, di dalam Kristus kita punya kekayaan yang hebat, yaitu hubungan kita dengan Bapa kita di sorga. Hubungan kita dengan kerajaan Allah, hubungan kita dengan Yesus, hubungan kita dengan Roh Kudus. Dan itu jadi milikmu dan engkau tidak perlu menghadapi semua masalahmu sendiri. Dengan kekuatan dari Tuhan itu, kita bisa melakukan banyak perkara besar. Banyak hal yang hari ini gak mungkin. Jadi apa yang akan kita kerjakan di kerjaan, di kantor, di hidup kita, tidak melulu harus hanya mengandalkan apa yang kau bisa dan apa yang kau punya. Bisa jadi Tuhan punya rencana untuk melakukan lebih dari yang kau punya. Lebih dari yang kau bisa. Lebih daripada yang kau bisa bayangkan. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang belum pernah didengar telinga, apa yang belum pernah timbul dalam hati manusia, belum pernah dipikirkan, itu Tuhan berikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, yang penting di sini adalah engkau ngerti sebenarnya ada jalan untuk itu. Mari anak-anak Tuhan, coba lihat yuk rahasia ini. Ya, rahasia ini simple sekali. Katakan sama-sama, perkenanan Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, perkenanan Tuhan. Efesus 5 ayat 10 bilang begini, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hidup kita tuh jangan sembarangan. Bisa diarahkan untuk dengan sengaja. Supaya kita berusaha memastikan hidup kita itu dikenan Tuhan. Dan ternyata di dalam Alkitab penuh dengan kalimat-kalimat ini.
Waktu saya cek dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, berkenan di hadapan Tuhan ternyata bukan barang baru, saudara. Berkenan di hadapan Tuhan sudah ada dari perjanjian lama dan terus ada di perjanjian baru. Bukan sesuatu yang selesai di kayu salib, lalu kemudian tidak ada lagi di perjanjian baru. Enggak. Berkenan di hadapan Tuhan, itu blessingnya kita-kita. Itu milik Anda dan saya. Kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Asal Anda dan saya memperhatikan. Berapa banyak yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Maka bersama dengan Tuhan, perkenanan Tuhan akan memampukan kita melakukan banyak hal yang luar biasa. Beyond our understanding, beyond our capacity, beyond our power, beyond our kemampuan kita, di atas kemampuan kita semua. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya temukan sebuah ayat yang menarik ya. Di sana dikatakan Ibrani 11, yuk kita lihat yuk sama-sama. Ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wow, luar biasa ya kalimatnya. Tanpa iman gak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab kalau orang mau berpaling pada Allah, mau nyari Allah, dia harus percaya dulu bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6 ini bukan muncul begitu saja. Ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba idenya penulis kitab Ibrani lalu menuliskannya di sana. Enggak. Kalau Anda dan saya cek dari semua yang ada di perjanjian lama. Ada banyak kali ayat-ayat firman Tuhan itu mengatakan begini. Kalau engkau mencari Tuhan, engkau akan mendapat perkenanan Tuhan. Orang mencari akan mendapat perkenanan. Tapi Ibrani 11 ngajarin gitu. Ya, nggak mungkin nyari kalau nggak percaya dulu bahwa Tuhan itu ada. Makanya untuk memulai supaya dapat perkenanan, mulai dengan iman. Katakan amin. Ya, saya buktikan saudara kasih Tuhan, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kalau nyari, ya, maka engkau tuh berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan itu menunggu orang-orang yang mencari Dia supaya kita semua itu bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saudara boleh cek, lihat di 1 Tawarikh 28 ayat 9. Ini salah satunya, ya, salah satunya saya ambil. Percakapan Tuhan dengan Daud sama Salomo, ya, percakapan Daud dan Salomo. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Engkau mencari Dia, maka engkau mendapat perkenanan. Katakan sama-sama, mencari. Saudara kasih Tuhan, cari Tuhan. Dari Ibrani 11 tadi ayat 6 bilang, mau mencari Tuhan, kamu harus percaya dulu Tuhan itu ada. Saya setuju untuk kita lihat realitas. Saya setuju untuk kita lihat banyak hal dengan fakta. Tetapi kita mesti belajar terima juga. Segala alam semesta ini tidak mungkin ada dalamnya, tidak mungkin terjadi tanpa ada yang mengadakannya. Alam semesta ini ada karena Tuhan. Tuhanlah yang menjadikannya, itu sebabnya Tuhan ada. Dan untuk itu kita cuma perlu percaya. Percaya bahwa ada satu pribadi yang mengasihi engkau di luar sana yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Artinya kalaupun di dunia ini ada yang besar-besar, gunung, matahari, dan lain-lain yang besar. Ada Tuhan yang lebih besar dari itu semua. Dan Tuhan yang lebih besar dari semuanya itu sayang sama Anda.
Saya dikasih Tuhan. Percaya itu. Iman. Kalau nggak punya, nggak mungkin berkenan. Kenapa? Karena untuk cari Allah dan nanti Tuhan akan datang berkenan, itu harus dimulai dengan percaya. Ini baru bulan kedua, tahun 2024. Problem mungkin mulai bermunculan dalam hidup Anda dan saya. Jangan mulai nggak percaya. Baru bulan kedua, jangan gampang nyerah. Ayo semangat semuanya. Katakan sama-sama, semangat. Tetap percaya sama Tuhan. Percaya keluargamu bisa dipulihkan. Percaya tahun ini ada mujizat akan terjadi. Percaya pekerjaanmu akan ada terobosan. Percaya akan ada promosi tahun ini. Percaya akan ada pemulihan. Percaya engkau akan diangkat sama Tuhan. Tahun ini akan jadi tahun di mana pintu-pintu yang tertutup akan dibuka sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mau lakukan itu semua. Karena percayalah Tuhan sangat mengasihi engkau. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Besar berlimpah bagiku. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berarti sebaliknya engkau harus hidup dalam roh. Berapa banyak yang masih mau terus berkenan di hadapan Tuhan? Kalau engkau mau, jangan hidup dari daging. Engkau hidup dalam daging betul, tapi jangan diikutin. Hidup ini sangkal daging, hidup ini pikul salib. Saya kasih Tuhan. Biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kau hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau mau berkenan kepada Allah, biarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Berkenan di hadapan Tuhan. Roh itu yang akan menuntun. Roh Kudus akan memimpin kita. Kita perlu pimpinan Roh Kudus. Perlu dipenuhi Roh Kudus, didominasi oleh Roh Kudus. Perlu untuk Roh Kudus menuntun keputusan demi keputusan. Perlu untuk Roh Kudus menolong supaya Anda dan saya bisa sangkal daging, bisa lebih condong melakukan firman Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, hidup dari roh. Daging sama sekali tak berguna, tapi roh memberi kehidupan. Ya, kalau engkau hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini yang kedua. Kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, mulai pikirkan perkara-perkara di atas. Pikirkan apa yang roh pikirkan. Apa yang jadi agenda Tuhan. Apa yang jadi agenda surga. Melihat engkau hidup dalam kerajaan Allah. Itu pasti agenda Tuhan. Menggenapi panggilan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Itu pasti kehendak roh. Saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian melakukan firman Tuhan. Itu pasti kehendak Tuhan. Ya, supaya Anda hidup dalam koridor yang Tuhan tetapkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang pasti yang kau tahu Roh Kudus suka dan itu benar. Prioritaskan itu. Hidup dalam pimpinan roh. Karena Roh Kudus pasti hidup dalam kebenaran. Roh Kudus tidak mungkin melakukan yang di luar firman Tuhan. Hidup dalam pimpinan roh. Bukan daging. Supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Hidup dalam roh, bukan daging. Nah, saya mau lanjut. Ya. Oleh karena itu, harusnya kita melakukan seluruh hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai persembahan. Ini saya hubungkan dengan yang poin ketiga ya. Jadi kedua sama ketiga ini serupa tapi tak sama ya. Yang pertama soal roh, tapi roh ini mengacu kepada
satu kehidupan yang akan memprioritaskan firman Tuhan, bukan semua yang berasal dari daging, tapi yang berasal dari roh. Nah, ada lanjutannya nih poin ketiga. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi waktu Anda dan saya hidup dalam pimpinan Roh Kudus, jadikan hidup itu sebagai persembahan. Kalau cuma sekedar mau kejar apa itu maunya Tuhan ya, apa ya hari ini keputusan yang harus kuambil sesuai dengan roh, maka engkau tidak punya motivasi yang kuat untuk hidup dalam firman. Kurang kuat ya. Nah, tapi yang ketiga nih Tuhan tambahkan kepada kita semua, saudara, hidupmu itu jadiin persembahan. Kan Tuhan udah banyak mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Sebenarnya apa yang kita punya hari ini semuanya datang dari Dia. Saudara dikasih, kita mau balas cinta kasih Dia. Kita mau balas cinta kasih Tuhan. Tapi kan kita tidak bisa balas kan. Nah Tuhan gak minta banyak. Tuhan cuma bilang begini, persembahkan hidupmu itu. Persembahkan. Ya. Jadi waktu engkau hidup untuk Tuhan, engkau sedang mempersembahkan hidup itu bagi Dia. Ya. Hidup itu bagi Dia. Ada ayat yang berkata di Perjanjian Lama waktu Samuel tegur Saul, ya. Demikian juga pernah di kitab Maleaki, ya, waktu Tuhan lewat Nabi Maleaki menegur umat Israel. Lalu kemudian Musa pernah juga negur Harun dan kemudian Israel, ya, dengan kalimat yang sama, Apakah Tuhan lebih berkenan kepada persembahanmu dibanding dengan ketaatanmu dan telinga yang mendengar akan perintahnya? Jadi berarti Tuhan itu sebenarnya berkenan ke kita kalau kita, ya, sebelum mempersembahkan persembahan, mempersembahkan dulu hidup kita untuk taat, untuk dengar-dengeran, untuk sungguh-sungguh. Waktu Anda dan saya mempersembahkan sebuah persembahan, persembahan itu jadi kudus karena yang mempersembahkannya kudus. Jadi waktu engkau sedang memberi persembahan, kuduskan dulu dirimu supaya persembahanmu jadi kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kitanya sekarang nih yang sebenarnya harus jadi persembahan. Bukan yang ditaruh itu. Bukan uang yang dibawa di dalam persembahan amplop atau kotak yang akan kita bawa. Saudara, tetapi dirimu sendiri. Gimana cara mempersembahkannya? Dedikasikan untuk taat pada roh dan firman. Dedikasikan. Supaya kita benar-benar hidup dan ambil keputusan sesuai firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang keempat, lakukan lebih untuk Tuhan. Ini berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan lebih. Ya. Sehingga yang kita lakukan itu bahkan melewati apa yang mungkin diperintahkan. Ya. Tapi kita mau kasih lebih sedemikian rupa. Sampai Tuhan berkenan kepada kita. Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kalau Anda lihat teksnya, Tuhan bilang, lakukan begini, lakukan begini, lakukan begini. Lalu kemudian ayat 18 bilang, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ada standar yang Tuhan minta. Dan Anda dan saya perlu berjuang lebih di sana. Saya pakai
ilustrasi yang dijelaskan oleh Paulus kepada Timotius. Di 2 Timotius 2 ayat 4 dibilang begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dia melakukan lebih untuk komandannya. Dengan cara dia melupakan apa yang jadi hal-hal yang diperlukan buat penghidupannya. Supaya dia bisa berkenan. Ada usaha lebih. Ada usaha lebih. Nomor 1 tadi iman. Ya. Lalu kemudian engkau hidup untuk Tuhan. Dipimpin Roh Kudus, bukan oleh daging. Lalu kemudian engkau membawa dalam hidupmu sebagai persembahan. Tetapi sekarang yang keempat, lebih extra mile, effortnya, keluarkan. Sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa lihat bahwa engkau beda sama orang lain. Engkau memang pantas untuk mendapat yang lebih. Betul saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak diselamatkan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah bentuk ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Nah, hai orang-orang yang sudah diselamatkan, apa yang akan kau lakukan untuk Tuhanmu yang sudah menyelamatkan engkau? Apakah engkau lakukan hal yang cukup-cukup aja? Kayaknya itu kurang berterima kasih deh. Kalau kita memang benar-benar berterima kasih, maka kita akan lakukan lebih untuk Tuhan. Katakan sama-sama, lakukan lebih untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ini yang namanya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak memusingkan apa yang jadi kehidupannya, penghidupannya. Tetapi dia mencari apa yang bisa dia kasih ke Tuhan. Kalau engkau lakukan ini, engkau akan ketemu ayat-ayat lain di dalam firman Tuhan yang menunjukkan bahwa ada berkat-berkat yang khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang berkenan di hadapannya. Damai sejahtera tiap hari. Ini dinyanyikan oleh para malaikat ketika sedang ngomong tentang orang yang berkenan di hadapan Tuhan di padang gembala waktu menyampaikan kabar kelahiran Yesus. Ya, dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Kalau engkau berkenan, engkau akan dapat damai, peace di tengah orang-orang lagi gelisah, galau, ketidakpastian, kampanye, lalu kemudian mungkin ekonomi, keuangan, dunia yang bergolak. Engkau punya peace, engkau punya damai sejahtera karena engkau berkenan di hadapan Tuhan. Penting banget untuk jadi tenang. Penting banget untuk punya damai sejahtera. Kenapa? Kalau engkau tenang, kalau engkau damai, engkau jadi bisa berdoa. Jadilah tenang supaya bisa berdoa. Berarti kalau enggak tenang, enggak bisa berdoa. Padahal doa adalah kekuatan orang percaya. Doa adalah kekuatan kita. Jadi engkau akan diberkati dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah ketika engkau berkenan di hadapan Tuhan. Ada ayat lain lagi mengatakan tentang perlindungan. Ada ayat lain lagi yang mengatakan tentang penyediaan. Ada ayat lain lagi yang mengatakan tentang kasih karunia, tentang kesembuhan, tentang hikmat ketika orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 16 malah pernah berkata, jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Wow, ada orang lagi musuhin saudara, Anda gak ngapa-ngapain, Anda berkenan saja di hadapan Tuhan, Tuhan damaikan. Enak kan? Sudah kasih Tuhan, ada banyak ya. Tapi mau gak lakukan extra mile, bahkan dalam keadaan sulit. Saya ambil contoh yang ada di Hagai 1 ayat 8. Hagai 1 ayat 8 bilang begini, naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangun rumah Tuhan itu, maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Kalau kau baca Hagai pasal 1 semuanya, orang-orang Israel yang baru datang dari pembuangan, mereka lebih memprioritaskan membangun rumahnya sendiri. Rumah Tuhan terbengkalai dan tidak dibangun. Lalu Tuhan bilang begini, naik ke gunung, bawa kayu, bangun dulu rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Waktu engkau lakukan lebih untuk Tuhan, itu tadi.
engkau akan dapat Tuhan. Engkau akan dapat perkenanannya. Wow. Mau lihat 2024 penuh dengan perkenanan Tuhan? Mau lihat bulan-bulan ke depan akan lihat perkenanan Tuhan? Haleluya, yang mau katakan amin? Maka engkau akan lihat sungguh-sungguh karena mulai hari ini semua yang mengakses rekaman ini akan berubah. Anda akan menjadi orang yang mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan dan engkau hidup untuk Dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama. Tolong kami Roh Kudus untuk menguji segala sesuatu, untuk mengenali mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan urapi mereka semua anak-anak-Mu, biar kami jadi pelaku firman, jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami jadi orang yang punya iman percaya yang kuat, karena itu yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hidup dalam pimpinan roh bukan daging, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami jadi persembahan hidup kudus dan berkenan bagi-Mu. Itu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, waktu kami melakukan extra mile, lakukan lebih untuk Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ini kami semua orang-orang yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami 2024 ini untuk melangkah lebih lagi dengan kuat bersama Tuhan. Bersama Tuhan, bukan sendirian, tapi bersama Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat ini. Berkati pribadi, lepas pribadi. Di dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan, berkati mereka semua dengan pengenalan akan Engkau, dengan perkenanan-Mu ya Tuhan. Urapi dan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kau bukan satu rahasia hari ini tentang perkenanan-Mu. Biar kami jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan anggur dan roti. Anggur dan roti yang sudah disiapkan. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Sebelumnya kita minta ampun dulu sama Tuhan. Biar perkenanan Tuhan turun. Anda dan saya dibasuh kembali darah anak domba. Dilayakkan oleh Tuhan. Dan waktu Anda dan saya mengaku Allah itu setia dan adil, Allah itu akan menyucikan kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Lalu kemudian waktu Anda dan saya lakukan perjamuan, nanti kita akan diberkati setelahnya. Karena sudah mempersiapkan diri, menguduskan diri sehingga kita melakukan perjamuan dengan cara yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Yuk saudara yang kasih Tuhan, angkat tangan kita sama-sama. Masing-masing periksa dirinya. Kalau diingatkan Roh Kudus ada dosa, minta ampunlah sama Tuhan. Jangan keraskan hati. Kalau diingatkan Roh Kudus ada ganjalan dengan sesama yang belum beres, yuk di depan Tuhan akui itu dan ampuni orang yang menyakiti engkau. Biar hari ini ada pemulihan terjadi, paling tidak di hadapan Tuhan.
engkau sudah dibenarkan kembali. Orabaya sikanani amata kararabataka maya sikararaba. Hikanani amata standana mataka maya radiabata kararabaralabaralabayasi. Ambil waktu dengan Tuhan, ambil waktu dengan Tuhan, masing-masing dengan Tuhan. Orabaya sandabaralabaralabaya sikararaba. Orabaya sikararabaralabayasi. Orakamaya sendanani amata standarabayasi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Kami juga mengampuni semua yang menyakiti kami. Biar saat ini kami dipulihkan oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau Allah setia dan adil mengampuni kami. Dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Karena kami sudah mengakui di hadapan-Mu. Membereskannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Aba. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Yuk kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat di cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yuk angkat syukur buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama. Curahkan Roh Kudus ya Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu lebih lagi. Biar sebulan ke depan ini kami terus melangkah dalam Engkau. Kami tidak keluar dari kehendak-Mu. Jadi orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati semuanya dalam nama Yesus. Apa yang mereka kerjakan buat berhasil dalam Engkau ya Tuhan. Khususnya biar memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih. Biar mereka jadi orang-orang yang bangkit dan jadi terang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, pimpin langkah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Kita akan terima doa berkat, angkat tangan kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Engkau diutus Tuhan untuk kembali ke dalam dunia, untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Tuhan akan memimpin engkau lewat Roh Kudus-Nya dan firman-Nya. Engkau akan lihat favor, engkau akan lihat perkenanan Tuhan seperti yang dijanjikan. Terima berkat berlimpah-limpah
dari Allah Bapa di surga, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, juga persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.